Alhamdulillah Sobat Share It ya, kita masuk ke segmen pertanyaan netizen ya. Kita baca ya, pertanyaan-pertanyaan netizen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin curhat. Jadi saya mempunyai satu kakak dan satu adik. Pasca ibu meninggal dunia, kasihan ya, innalillahi. Ayah tinggal sendirian di rumah. Seminggu sekali saya masih suka mampir untuk melihat keadaan ayah. Lain halnya dengan kakak dan adik saya yang tidak pernah datang dengan alasan sibuk kerja. Sampai suatu hari ayah sakit, mereka kompak datang ke rumah. Tujuannya bukan untuk menjenguk, melainkan meminta ayah untuk segera melakukan pembagian warisan. Agar kedepannya tidak ada kisruh adik kakak saling rebutan warisan. Disitulah ayah merasa sangat kecewa dan tidak lagi menganggap kakak dan adik sebagai anak. Apakah boleh Ustadz seorang anak meributkan pembagian warisan pada orang tuanya? Waduh, ini mah apa namanya, dia nggak paham ya. Yang namanya waris, harta waris itu disebut waris kalau sudah meninggal. Kalau orangnya masih hidup ya belum waris. Jadi nggak boleh tiba-tiba sakit datang, ayah coba kita bagi warisan, ya belum lah, itu masih harta ayahnya, orang belum meninggal juga. Jadi kalau waris itu setelah meninggal baru, dan waris itu nggak usah diributin. Ngapain diributin? Karena apa? Karena udah ada bagiannya semua. Jadi yang paling detail di dalam Al-Quran secara aturan hukum ya, itu mawaris, itu hukum waris. Coba aja lihat, diatur bener, istrinya 1/8, anaknya inilah itu apa segala macam. Udah deh, pokoknya gak usah sibuk-sibuk, gak usah pusing-pusing, gak usah kasak-kusuk tentang masalah waris mah, udah ada aturannya semuanya, tenang aja. Yang kebagian pasti kebagian karena ada aturannya. Yang nggak kebagian juga pasti nggak kebagian. Ya karena ada aturannya semuanya gitu. Ya, siapa aja yang boleh dapat, siapa saja yang terputus warisnya, siapa ya, lain-lain ada semua. Semua aturannya detail ada dalam Al-Quran. Jadi janganlah membuat kemudian ayahnya menjadi sedih bahkan tambah sakit. Ya karena apa? Karena si anak-anaknya membicarakan masalah waris gitu. Nah kemudian ini juga doakan aja lah, kasih pemahaman kepada kakak-kakaknya supaya ya jangan begitulah gitu ya. Apapun yang terjadi ya apa namanya, tidak bolehlah kemudian kita akhirnya membuat orang yang sakit tambah sakit, apalagi ayah kita sendiri. Gitu ya. Oke, yang kedua kita ada pertanyaan. Ustadz, ini kan ada cerita viral ya, yang seorang ayah menitipkan putrinya ya di pesantren, selang 2 tahun kemudian ia baru mengetahui bahwa putrinya sudah menikah dengan salah satu orang atau guru di pondok pesantren tersebut ya. Sebagai seorang ayah dia nggak kuasa dong, nggak menerima ya, dia nangis, dia sakit hati gitu, putrinya dinikahi tanpa sepengetahuan dia. Nah kan jadi merasa didolimi ya, dia lapor tuh gitu. Gimana nih? Pertama adalah tidak sah ya seorang wanita itu dinikahi tanpa wali yang pertama itu adalah ayahnya, itu enggak. Kalau ayahnya masih ada harus ayahnya, kalau enggak ada baru kemudian ada apa namanya yang sesuai dengan mahram ya, sesuai dengan aturan mahram gitu. Tapi kalau ada ayahnya ya harus ayahnya. Nah inilah yang membuat tidak sah dan kemudian ya tentu menjadi sesuatu yang dolim ini gitu ya. Jadi apa namanya, mesti kemudian ya mendapatkan keadilan ya. Jadi ini mesti, saya juga belum paham nih kemarin itu akhirnya seperti apa ya di kisah yang sebenarnya, tetapi intinya adalah ini sesuatu yang menyalahi aturan agama, tidak sah ya, dan ini harus mendapatkan keadilan gitu. Dan sebagai orang yang dolimnya itu harus mendapatkan efek jera ya, hukum yang seadil-adilnya, kurang lebih begitu ya. Baik, yang ketiga, ini coba Alfi kamu coba baca ini yang ketiga nih, ada pertanyaan ya, biar gantian. Oke.
pertanyaan ketiga dari netizen. Hmm. Itu, Ustadz, saya kan sudah menikah dan punya 2 orang anak. Sekalipun saya sudah berumah tangga, hubungan komunikasi saya dengan ayah itu tetap terjalin intens. Ya, betul. Saya sering curhat masalah apapun pada ayah, termasuk ketika saya dan suami saya itu dilanda masalah ekonomi. Nah, apakah boleh Pak Ustadz seorang ayah itu membantu meringankan kesusahan ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga putrinya? Terus apakah seorang ayah itu perlu ada batasan dalam mencampuri urusan rumah tangga seorang anaknya? Nah, ini penting ya. Tentu ini penting sekali ya supaya Sobat Syar'id paham juga nih ya. Saya ingin mengisahkan dulu. Ada seorang perempuan istri yang suaminya ini orang yang sedang sempit rezekinya atau sedang kekurangan gitu ya. Sementara istri ini anak orang yang kaya. Tetapi istri ini ingin menjaga kehormatan suaminya. Jadi padahal makan itu susah dia. Sehari-hari itu makan susah. Karena apa? Karena suaminya nih memang miskin gitu dan lagi susah gitu. Jadi si istri ini kadang menahan lapar gitu ya, sampai makan betul-betul makan seadanya, asal jangan sakit gitu ya, asal ada. Jadi dia sangat betul-betul tidak mau juga membuat suaminya itu menjadi berbeban gitu dengan pikiran, apalagi sudah susah kan gitu ya. Ini istri solehah benar. Suatu hari suami istri ini diundang untuk makan di mertuanya, di ayahnya, keluarga istrinya yang kaya itu. Jadi dia sehari-hari itu kan nggak pernah makan, makannya tuh makan yang ada aja apa. Nah kemudian di situ ada daging, ada makanan yang begitu mewah. Kemudian apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Ketika digelar itu, dia kemudian pergi ke dapur. Dia pergi ke dapur, dia di dapur makan makanan kayak timun yang gitu-gitu, buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian si ayahnya lagi makan, ngeliat loh, anaknya mana nih? Dia susulkan ke dapur. Nak, kenapa kamu nggak makan makanan di sana, kamu makan di sini? Terus kata si istrinya bilang, aduh ayah, saya bosen makan makanan itu katanya. Saya mau makan makanan yang biasa aja. Balik lagi si ayahnya itu terus kemudian ke meja makan, kemudian dia ngomong sama suaminya, terima kasih ya nak, kamu sudah memberikan makanan atau sesuatu yang baik, sesuatu yang ini untuk anak saya katanya. Saya betul-betul berterima kasih sama kamu sampai dia bosan makanan-makanan yang seperti ini, yang mewah seperti ini, dia makan makanan yang biasa di dapur. Nah, kemudian pulanglah nih suami sama istrinya. Ketika pulang, apa yang terjadi? Suaminya bilang, kenapa kamu itu kemudian nggak mau makan itu? Padahal kita tuh udah lama sekali nggak makan enak. Dan di situ tuh kamu bisa makan enak. Kenapa kamu nggak mau makan enak? Terus kata si istrinya, saya menjaga kehormatan suami saya. Allahu Akbar. Jadi dia nggak mau sebetulnya membongkar bahwa dia tuh kesulitan gitu. Nah ini satu ibroh pelajaran yang penting Sobat Syar'id. Jadi jangan merendahkan suami, jangan tidak menjaga kehormatan suami gitu. Sebisa mungkin jaga kehormatan suami. Kalaupun kemudian ada keperluan kepada ayahnya, itu harus berdasarkan izin suami. Jadi bilang, hai suamiku, kita ini udah nggak punya duit banget. Boleh nggak nih aku kalau seandainya minjem sama orang tuaku atau aku meminta kepada ayahku. Nah itu tuh harus bilang dulu. Karena istri itu intinya gini, perempuan atau istri itu harus taat kepada suami. Ya, bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, kamu lakukan yang wajib-wajib, ya, yang wajib-wajib seperti sholat, puasa wajib, semua yang wajibnya kamu lakukan, dan taatlah kepada suamimu. Kamu mau masuk ke surga lewat pintu surga yang mana? Nah, jadi sebetulnya masuk surganya seorang perempuan itu bergantung dari bagaimana ketaatan kepada suami. Gitu. Ya itu ibrohnya ya. Jadi janganlah
membuka aib suaminya atau yang membuat suaminya tidak mendapatkan kehormatan di mata ayah ya atau mertua. Dan kemudian sampai sejauh mana yang namanya orang tua boleh mencampuri, sejauh diizinkan gitu. Sejauh diizinkan, nggak boleh dia terlalu banyak mencampuri, karena itu kan permasalahan sudah satu keluarga gitu. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ya. Jadi intinya adalah betapa kita itu harus birrul walidain, artinya kita ini harus berbakti kepada orang tua ya, khususnya dalam tema ini ayah ya. Biasanya kita membahas ibu, tapi sekarang kita membahas ayah. Betapa pentingnya peran seorang ayah, betapa pentingnya kita berbakti kepada ayah, betapa pentingnya kita juga laki-laki ini menjadi ayah yang baik gitu. Dengan itu semuanya ya insya Allah ya ini kunci kendaraan ke surga kita. Makanya jadilah seorang laki-laki yang Allah ridho terhadapnya. Kalau jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik gitu ya. Jadi anak-anak yang baik gitu. Semuanya ada tentunya dalam agama. Baik, alhamdulillah ya, ini menarik sekali. Makanya jangan kemana-mana, tetap di-share-in. Alhamdulillah Sobat Share It ya, kita nggak kerasa udah di segmen terakhir nih, segmen 4. Dan segmen 4 ini segmen yang menurut saya paling seru, karena ini pertanyaan-pertanyaan dari kru semua di sini. Nanti lain kali pertanyaannya saya pengen nggak dibacain, langsung kamu kemudian ngomong dari sana ya, supaya benar-benar saya tahu ini pertanyaan kru. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang bukan pertanyaan kru masuk ke sini kan. Nah, makanya kita cek sekarang. Ayo, siapa yang mau bacain pertanyaan kru? Oke, ayo. Siapa ini namanya? Alia sebagai apa di sini? Tim kreatif magang. Tim kreatif magang ya. Baik, alhamdulillah. Coba baca. Oke, jadi aku mau bacain pertanyaan dari kru-kru yang di sini. Ya, coba. Oke, kamu sendiri ada pertanyaan nggak? Enggak. Nah, itu dia. Next harus ada. Ada tapi rahasia lah. Next harus ada. Oke. Pertanyaan pertama. Ustadz, saya lagi naksir cewek nih. Dia dibesarkan oleh ayahnya, tapi belakangan saya tahu kalau ayahnya tuh galak banget katanya. Bagi tips dong Ustadz, cara mendekati calon mertua yang galak katanya. Ini pertanyaan siapa nih? Katanya naksir cewek, pertanyaan siapa? Alfi. Ayahnya galak gitu? Wah. Cara mendekati camer yang galak. Saya emang nih ya. Saya kasih tahu nih. Saya juga nggak tahu. Dulu juga saya pernah naksir, ayahnya galak banget. Udah gak jadi aja. Ya. Gini. Ya, itu kan bercandanya. Gini. Yang namanya ayah selalu jaga yang namanya putrinya, udah pasti. Ya, tetapi yang namanya ayah, sebagaimana saya selalu ingin, kalau seandainya anak saya berpasangan, pasti sama orang-orang yang baik atau anak-anak yang soleh-solehah. Bener nggak? Nah, makanya kamu tuh harus menunjukkan bahwa kamu itu anak yang baik. Jadi kalau misalnya pertama datang udah nggak rapi gitu ya, rambutnya nggak jelas, datang tiba-tiba ngomongnya nggak pakai assalamualaikum gitu ya, adabnya nggak bener ya, pastilah bukan orang bapaknya yang biasa aja jadi galak, apalagi bapaknya yang udah galak, jadi macan. Itu yang jadi masalah. Jadi adab gitu. Yang kedua, selain adab, itu kamu itu masa depan suram apa kagak gitu kan. Jadi adabnya bagus, tapi dia juga harus kemudian memperlihatkan bahwa dia itu orang yang kemudian gigih, orang yang kemudian bisa memperlihatkan bahwa tenang, Om, di tangan saya, bersama saya, anakmu itu insya Allah gitu akan selamat dunia akhirat. Wah, itu jelas gitu.
Ya kan gitu. Jadi tidak akanlah anaknya terlantar. Dan banyak lagi. Nanti kita khusus aja lah satu episode tentang bagaimana caranya menaklukkan, melahirkan, misalnya mendapatkan musibah gitu ya. Mendapatkan musibah, misalnya dia terjadilah pemerkosaan atau terjadilah hamil di luar nikah atau dan lain-lain segala macam gitu ya. Boleh jadi seperti itu yang kemudian disematkanlah kemudian ke nama ibunya. Gitu. Jadi ada aturan-aturannya, bukan kemudian itu nggak dibilang ini ya, oh berarti ayahnya kemana gitu ya, oh ayahnya mungkin tidak mengakui dan bukan, tapi ada aturannya gitu. Ya, ya sah lah. Oh, tetap sah. Kalau sah sah lah. Kalau nggak sah ngapain dinikahin sama si penghulu tersebut kan iya. gitu, nggak boleh lah. Ya, jadi semua sebelum masuk ke penghulu itu atau yang namanya ini wali nikah itu semuanya harus diperiksa dulu persyaratan-persyaratan baik persyaratan secara agama maupun persyaratan secara negara. Aku punya pertanyaan sendiri. Nah, boleh tuh. Terkadang Oke, enggak, oke. kadang tuh ada yang jadi di private dulu gitu supaya orang tuh nggak tahu, Ustaz. Oh gitu. Nah, terus nanti untuk generalnya Ya. diakatin lagi. Itu boleh kayak gitu. Bukan diakatin. Gini. Maksudnya kayak di apa sih? Kayak lagi gitu. Gini, itu tuh masalahnya pas lagi nikahnya, pas akadnya, itu akadnya tidak dihadiri sama yang lain, hanya keluarga saja. Tetapi pas walimah tuh resepsi, walimah tuh pesta. Tapi itu ada baru. Ustaz yang akad lagi, tapi jadi biar disebut papahnya gitu loh. Supaya orang-orang yang hadir yang diundang itu, yang banyak itu taunya ya betul gitu loh. Gitu. Itu bisa kayak Sebelumnya gitu? Gimana? Jadi akadnya kayak 2 kali gitu yang benar. Ngapain akad 2 kali itu ngapain? Biar kan orangnya sama. Orang mungkin mungkin orangnya sama. Yang nonton, yang hadir. Bukan yang nikah lah, Oh, yang nonton mah nggak sama. penting. Ya sekarang gini, Untuk suaminya image gitu A, istrinya C gitu. Ya. Yang ini akad yang pertama, akad yang kedua suaminya A, istrinya C masih sama. Tapi kan bintinya supaya bacanya binti. Oh, masalah binti. Gini, intinya sebetulnya nggak bisa lah ya. Harusnya yang namanya binti itu atau yang namanya bin itu ya orangnya ya sama. Kenapa harus diubah? Jadi gini, dia ibu sambung, dia bapak sambung, bapak yang aslinya yang ini kan itu kan harus ke ayah kan? Iya. Nah, ketika 2 kali, yang satu ayah asli, yang kedua ayah sambung. Itu kan sebetulnya nggak boleh. Ya maksudnya nggak bisa seperti itu. Harusnya memang yang dibacakan tetap ayah kandungnya. Nggak bisa ayah sambungnya. Biar gimana pun yang namanya ayah sambung itu bukan ayah secara sanad biologis. Paham nggak? Tapi kayak maksudnya gitu anak yang terjadinya tuh kesalahan gitu loh Ustaz. Kan kalau nikah kan harusnya pakai binti papahnya, tapi karena dia anak yang kesalahan gitu jadinya. Iya, sekarang kalau ini kan sebetulnya dilihat dari permasalahan dia hamil di luar nikah atau apa. Ini kan si ayahnya itu sebetulnya dia itu yang tadi kan kembali ke yang pertama tuh, pertanyaan pertama. Dia ini ada enggak atau enggak? Kalau ada dan kemudian cerai ya tetap aja binnya ke dia kan gitu. Bintinya ke dia karena kan tadinya kemudian jadi menikah kemudian jadi cerai gitu. Tapi kalau misalnya kemudian nggak ada karena tadi ya ada musibah dan lain-lain, ini yang kemudian, dan itu kenapa harus 2 kali? Nah ini yang kemudian mungkin ada orang yang malu, ada orang yang ini dan lain-lain, dan ini sebetulnya tidak dibenarkan gitu ya. Oke, baik, alhamdulillah ya kita pertanyaannya sudah diselesaikan karena durasi ya. Dan insya Allah semoga semua bahasan-bahasan ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadi manfaat buat kita semuanya. Dan supaya ini juga menjadi manfaat bagi orang-orang yang banyak, silahkan di-share. Ya, karena ini juga namanya kan program Share It. Nah, kalau ada yang memberikan komentar atau apapun, kirim ke IG @mnc.muslimtv ya, ke @mnc.muslimtv. Silakan kirim-kirim dan sebar-sebar ya. Baik, terima kasih ya Alia semuanya, kru di sini semuanya. Terima kasih, insya Allah kita ketemu lagi insya Allah di episode-episode mendatang. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.